Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Tunisa dari Perbankan Syariah semester 3 dengan MP 418293324002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik auditing syariah. Jadi, kode etik adalah kata etik atau etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, dan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Jadi, kode etik ini mengatur tingkah laku seseorang individu baik di dalam masyarakat maupun di dalam suatu organisasi. Selain itu, banyak juga yang mengartikan bahwa kode etik ini sebagai sikap moral atau suatu sistem nilai atau norma tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah suatu tatanan etika atau perilaku tertulis yang telah disepakati dan harus diikuti oleh suatu kelompok profesional tertentu. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa kode etik profesi ini tertulis. Jadi berbeda dengan kode etik pada umumnya yang terkait kebiasaan seperti yang muda harus menghormati yang tua. Kode etik profesi ini harus dibuat secara tertulis dan wajib diikuti oleh seluruh kelompok profesional tersebut. Contohnya kayak dokter, pengacara, mereka itu punya kode etik profesi tersendiri. Selanjutnya ada Code of Ethics for Accountants and Auditor of EV di Lembaga Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh AAOIV, yaitu memberikan panduan bagi akuntan tentang perilaku apa yang dapat dan tidak dapat diterima dari perspektif syariah dan profesional dalam situasi yang melibatkan masalah etika yang muncul dalam pelaksanaan tugas atau jasa profesional. Jadi, kode etik yang diterbitkan oleh AAOIV ini berisi panduan tentang perilaku tidak hanya dari perspektif syariah, tetapi juga dari sisi profesional, terutama ketika auditor mendapatkan masalah yang terkait dengan etika dalam pelaksanaan tugas atau jasa profesionalnya. Selanjutnya ada prinsip dasar menurut AAOIV. Yang pertama ada takwa atau ketakwaan, yang kedua ada amanah, integritas, yang ketiga ada sidik, kejujuran, keempat ada keikhlasan, dan yang kelima kebenaran dan bekerja secara sempurna. Yang pertama itu ada takwa atau ketakwaan. Takwa adalah takut kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan sebagai cara untuk melindungi diri dari perbuatan yang menyimpang dari syariah. Bagaimana takwa diwujudkan? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu syaratnya adalah beramal soleh, menyuruh kepada yang ma'ruf, dari mencegah dari yang munkar, dan orang itu menjaga dirinya dari kesesatan. Dengan kata lain, akuntan harus bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Selanjutnya, ini yang kedua dan yang ketiga, amanah, sidik, atau bisa digabung integritas. Islam adalah agama yang menunjukkan tinggi integritas dan mengatur segala tindakan atau perilaku, kemampuan dalam melaksanakan tugas, dan mensyaratkan bahwa auditor dan orang yang bertanggung jawab harus kompeten dan mempunyai kualifikasi yang memadai. Hal ini tercantum pada surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja atau pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Integritas dalam Islam menurut auditor yaitu untuk jujur kepada Allah, jujur kepada diri mereka sendiri, dan jujur kepada masyarakat. Secara fundamental, integritas adalah tanggung jawab atau amanah, yaitu komitmen auditor untuk menjaga standar moral dan kepercayaan publik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian lain, jika seseorang sudah percaya kepada kita, maka kita harus menjaga kepercayaan mereka tersebut. Selanjutnya ada keikhlasan. Ikhlas berarti
Ikhlas berarti akuntan harus berusaha untuk menaati Allah dalam pelaksanaan pekerjaannya dan tidak munafik, tidak mencari ketenaran, tidak mencari kesanjungan, tidak membual atau pamer. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak tunduk pada pengaruh atau tekanan eksternal, tetapi menganggap pekerjaan dan tugas profesionalnya sebagai komitmen terhadap agama dan ibadah. Sehingga ketika seorang auditor ini telah menganggap pekerjaan atau tugas profesionalnya yang merupakan ibadah, maka akuntan tidak akan menjadikan keuntungan dan pujian sebagai satu-satunya tujuan. Selain yang terakhir, ada kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntan seharusnya tidak membatasi dirinya dalam melakukan tugas dan pekerjaan profesionalnya, tetapi juga harus berusaha untuk mencapai tingkat kebenaran dan sesempurna mungkin dalam pekerjaannya dengan melakukan tugas yang diberikan kepadanya dengan cara yang terbaik. Nah, poin pertama ini menekankan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, poin yang pertama ini menekankan bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan, seorang akuntan syariah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan upaya terbaik. Poin kedua menambahkan bahwa untuk bisa mewujudkan pekerjaan yang sempurna atau mendekati sempurna dan juga benar, seorang akuntansi syariah harus memenuhi kualifikasi akademik, mempunyai pengalaman praktik dan pengetahuan agama yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan akuntan. Selanjutnya ada tujuan kode etik yang diterbitkan oleh AAOIV. Yang pertama ada menumbuhkan kewaspadaan terkait perilaku etis kepada akuntan. Apakah suatu perilaku dianggap perilaku yang diterima secara etis dari perspektif syariah maupun komitmen etika profesi. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas akuntan dan meninggalkan kepercayaan masyarakat atau public confidence terhadap profesional akuntan. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan perlindungan kepentingan lembaga dan pihak-pihak yang terkait dengan jasa profesional akuntan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kode etik auditor lembaga keuangan syariah yang disusun oleh AAOIV merupakan pedoman penting dalam menjalankan profesi audit yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Kode etik ini menekankan nilai integritas, objektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab, sehingga auditor mampu menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan kode etik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.